Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mitsubishi Cuda Grandia 1,6 ya, 1600 cc, manual tahun 2003. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second atau bekas yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometer tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita mencari mobil bekas atau mobil second ya. Yang pertama kali itu adalah dari tongkrongan ya. Jadi tongkrongan mobil bisa kita perhatikan. Nah, jadi mobil yang bagus, dia posisi berdirinya itu lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Kalau dia miring ke kiri dan ke kanan, berarti ada kemungkinan suspensinya bermasalah, bisa di shock breakernya atau di per-pernya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk bagian bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Ini nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan bahwa nutnya itu presisi jaraknya. Terus habis itu dia simetris ya. Terus habis itu juga untuk bodi yang perlu kita perhatikan adalah di permukaan bodi, pastikan bahwa pantulan objek yang ada di seputar mobil itu dia lempeng ya, lempeng, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa satu persatu, mulai dari bodi, parts-partsnya, ban, velg, lampu-lampu, kaca, semua kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek semua secara seksama, pastikan kondisinya oke atau tidak. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan kondisi aman. Nah, berikutnya itu kita periksa adalah bagian dalam ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau sudah berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir, seperti itu. Oke. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bawah kolong. Bawah kolong dashboard, pastikan bahwa kolong dashboard itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus habis itu di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, seperti itu. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita rasakan adalah yang pertama, bagaimana posisi duduk ya, cocok atau tidak. Terus habis itu juga kita periksa juga di komponen-komponen instrumen yang ada di dashboard. Tapi nanti di akhir video saya juga akan menerangkan satu persatu ya, fungsi-fungsi yang ada di dashboard, kondisinya bagaimana, oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga, ini agak gelap. Nah, plafon kita pastikan juga, kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga joknya juga kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, dia joknya masih orisinil ya, bawaan dari barunya. Jadi dia bahannya bahan beludru, kondisi juga masih bagus, tidak ada robek, masih oke ya untuk ukuran tahun 2003 ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan semua aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini saya coba nyalakan mobil ya, seperti itu. Nah, kita colok kunci, kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Saya kecilin dulu ya ininya. Nah, kecilin dulu radionya. Nah, nyalanya langsung jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starter bermasalah, atau bisa jadi akinya sudah soak. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan pertama kita pegang setir, bagaimana rasanya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana kondisi
getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam itu minim. Kenapa? Kalau getarannya berlebih berarti ada kemungkinan di engine mounting bisa, atau mesin pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya setelah kita pastikan itu oke, nah kita periksa di kilometernya. Nah, ini kilometer mobil di 113.000. Nah, untuk memastikan kilometer itu sesuai, salah satu adalah dengan kita lihat rekod servisnya. Dia ada servis terakhir di 112.000, nah berikut di 117.000. Nah, terus habis itu juga di Mitsubishi Kuda ini juga masih lengkap. Jadi buku servis juga masih ada. Nih, buku servis juga masih ada. Terus habis itu ini daftar dealer-dealer Honda, sama buku manual juga masih ada. Jadi ini tergolong yang jarang ya. Mobil Kuda juga sudah termasuk mobil yang mulai langka. Nah, ini buku servis dan buku manual sebagainya masih lengkap. Nah, seperti itu. Oke, pastikan jika kita mencari mobil bekas, kilometernya sesuai, jangan sampai diturunkan atau di reset. Bisa kita lihat dari servis rekornya. Terus kedua juga dari tampilan fisik. Karena apa? Karena fisik mobil itu tidak bisa bohong ya, dia berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian kendaraan. Nah, oke. Terus berikutnya sekarang kita coba periksa mesin ya. Mesin kita coba periksa. Nah, di sini buat buka kap mesin. Nah, door trim kita periksa juga. Nah, kondisi door trim juga masih bagus. Nah, ini bahannya sama dengan jok ya, dia blue. Nah, di sini ada pengaturan power window. Dia masih auto ya, sudah auto di bagian supir. Kondisi juga masih oke. Nah, dia ada wood panel ya, ada komponen wood panelnya. Nah, ada lecet-lecet sedikit ya, wajar karena pemakaian seperti itu. Nah, yang penting kita periksa lagi adalah di sealer. Nah, sealer mobil juga kita pastikan bahwa sealer kondisinya masih aman, masih oke. Seperti itu. Oke. Karena apa? Kalau sealer pintu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu itu gantian. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Mesin kita periksa, oke. Nah, Mitsubishi Kuda ini mengusung mesin 1600 cc dengan penggerak roda belakang. Nah, ini mesin masih mesin konvensional ya, jadi masih menggunakan karburator ya. Jadi masih menggunakan karburator, dia belum injeksi. Nah, Kuda ini dia ada 3 jenis kalau nggak salah mesinnya. Yang pertama 2000 cc bensin 1600 seperti ini bensin, dan 2500 ya, 2400 500 ya. Jadi itu yang diesel seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak, yang pertama nabrak depan ya, terutama yang pertama kali kita melihat adalah ini bagian depannya. Bagian depan besi yang melintang ini apron, pastikan dia aman, tidak ada bekas reparasi. Terus yang kedua, kap mesin ini juga ada sealer kita periksa kondisinya aman atau tidak, seperti itu. Nah, dia sasis juga kita periksa masih aman atau tidak. Nah, seperti itu, ada bekas reparasi atau enggak di samping-samping seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, yang pertama kali kita periksa adalah komponen dari metal-metal di mesin. Pastikan bahwa komponennya itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di tempat yang susah dibersihkan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, sudah oke. Nah, sebelum kita nyalakan mesin juga sebaiknya juga kita periksa level oli, kondisi oli di sini, stick oli kita periksa. Nah, juga radiator juga kita periksa juga. Level radiator sama kondisinya bagaimana untuk radiator coolant-nya. Nah, dia kipasnya masih bergabung dengan putaran mesin ya, jadi dia tidak pakai elektrik seperti itu. Oke. Nah, kita periksa juga rembesan-rembesan di mesin atau di kolong juga seperti itu. Oke. Nah, apabila mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas ini bisa, sebenarnya bisa 8 ini. Belakang juga masih bisa 4 ya, 4, 3 sama 2. Jadi 8 orang. Mobil masih mesinnya konvensional dengan karburator. Mungkin yang penghobi mobil karburator, tidak suka injeksi, suka mobil tua yang kondisinya masih oke. Mobilnya juga bandel. Dulu juga termasuk yang ibaratnya sekelas dengan Kijang ya, Kijang pada zamannya. Mungkin
Mitsubishi Kuda ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian belakang ya. Bagian belakang coba kita periksa. Nah, bagian belakang kita periksa. Nah, saya masuk ya ke dalam. Nah, ini agak tinggi. Nah, saya tingginya 174 cm. Saya masih dapat headroom yang lumayan ya, hampir sejengkal, jadi cukup lebar. Nah, terus kaki juga masih ada sekitar 5 atau 6 jari. Jadi masih cukup lebar seperti itu. Nah, dia joknya juga kondisinya juga masih oke. Dia bisa dilipat 50-50 ya, 50%. Nah, di sini ada 2 sandaran tangan. Nah, jadi jika kita hanya berdua aja cukup nyaman, enak duduk di tengah seperti itu. Dan joknya dia tebal. Joknya tebal, bahannya juga bludru, halus. Jadi empuk ya seperti itu. Oke. Nah, di belakang sendiri itu AC sudah double blower. Nah, ini kita tes AC kondisi nyala ya. Dia ada 3 pengaturan, masih dingin, masih oke seperti itu. Nah, di sini tapi tidak ada cup holder karena zamannya dulu cup holder belum populer. Nah, tapi di sini ada asbak juga masih kondisinya masih oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan kantong penyimpanan di bangku belakang. Terus habis itu apalagi ya? Itu aja sih. Nah, di sini juga tidak terlalu tinggi ya ininya gundukan di ini, jadi cukup enak kalau duduk bertiga tengah. Nah, door trim juga kita periksa ya. Door trim juga masih kondisinya masih oke. Bahannya ini sama dengan blue, ada wood panelnya di sini. Nah, di sini ada asbak. Nah, child lock juga sudah ada. Nah, sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, di sini sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke belakang. Ke belakang ini dia pintu bagasi belakang bisa dibuka dari sini ya. Bisa dibuka dari sini. Ini juga ada colokan kuncinya dan dia bukanya sudah ke atas. Nah, ke atas. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa sealer di pintu. Nah, ini sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke seperti itu. Nah, dia di belakang masih hadap-hadapan ya, kiri kanan. Nah, jadi coba kita naik ke atas ini. Nah, sebenarnya ini sih bisa buat 2, tapi ya enaknya sih sebenarnya satu-satu sih. Satu-satu, tapi 2 juga masih bisa kalau misalnya memang di iniin ya. Masih bisa sih. 2 orang masih, jadi 4 sebenarnya masih bisa, tapi memang tidak terlalu nyaman seperti itu. Nah, dia juga joknya bisa dilipat ke atas, jadi bisa dapat space bagasi yang oke. Nah, apabila dilipat juga jok tengahnya, maka dapat space yang lumayan oke seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita beranjak ke sini ya. Ini buat tangki bensin di sini. Nah, pintu kita cek juga, pintu sebelah sini. Nah, ini kondisi door trim masih oke, masih bagus, bahannya blue juga masih oke, wood panel juga masih oke, sealer di pintu juga masih oke, child lock juga ada. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kita beranjak ke sini ya. Nah, di sini kita periksa juga. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke, sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita periksa bagian dalamnya. Nah, oke. Nah, di sini setir kondisi masih oke, tapi ini memang sudah di retrim ya ininya ya, kulit setirnya seperti itu. Oke. Nah, di sini buat pengaturan spionnya dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, ini buat lampu fog lamp. Di sini pengaturan buat lampu dan sign. Nah, ini pengaturan buat wiper seperti itu. Oke. Nah, AC juga kita cek kondisi juga masih oke. Masih. Nah, ini ada wood panelnya. Nah, ini ada buka tutup AC, ini buat lampu hazard. Nah, di sini ada pengaturan AC-nya. Di sini ada ventilasi ya, ventilasi luar dalam. Terus ini kecepatan AC, terus di sini ada suhu AC. Nah, terus habis itu di sini dia single din, tapi ini buat ada kantong penyimpanan, bisa kita taruh barang juga di sini. Nah, cuman kalau kita mau ganti pakai LCD TV ya atau double din juga bisa, memenuhi tempatnya. Nah, di sini ada asbak.
ada asbak, di sini ada colokan rokok buat power outlet juga bisa. Sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, ini manual 5 percepatan plus mundur. Nah, ini rem tangan ada di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada dua cup holder. Ada 2 cup holder. Nah, di sini ada laci penyimpanan yang dia ada 2 step ya. Ada 2 step. Nah, ini satu lagi buat bawah yang cukup besar. Jadi kayak gitu, bisa atas bawah. Nah, kalau kita mau lihat mobil aman tidak bekas banjir, salah satunya kita lihat di sini. Apabila dikunci seat beltnya sudah ada bekas lumpur atau karat, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka, bisa naruh barang juga di sini. Ini juga bisa taruh barang yang cukup besar, tempat penyimpanan terbuka, biasanya buat tisu. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di samping ada kantong ya, kantong kiri kanan buat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini lampu baca ya, lampu baca juga masih nyala. Sini sun visor tapi tidak ada cermin. Di sini sun visor. Nah, cerminnya lucu nih tutupnya nih. Jadi gini nih, dicongkel dikit ada magnetnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lampu juga lucu nih, lampu bacanya nih. Dia modelnya nyorong gini. Mati. Mungkin bolamnya habis. Oh, yang di sini nih yang lucu nih. Yang lucu nih, coba kita lihat. Digeser. Nah, jadi lampunya yang digeser buat nyala dan matikan. Nah, ini nanti mungkin saya ganti bolamnya nanti ini. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Mitsubishi Cuda Grandia 1,6 ya, 1600 cc, bensin manual tahun 2003. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon deskripsi, harga mobil. Saya cek dulu kredit masih bisa atau tidak. Kalau bisa saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Terus pembeliannya cash bertambah, kredit saya cek dulu. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa pastikan kondisi mulai dari power steering, mesin, kaki-kaki, transmisi, koplingnya ya, perpindahan giginya masih enak atau tidak. Terus habis itu juga rasa berkendaranya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Seperti itu. Nah, di Zal Motor terletak di Sentra Harapan di pos yang memiliki area parkir yang luas. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive atau mencoba mobil. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga follow di sosmed kami. Ada di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF-Husfar, terus habis itu di TikTok sama Twitter ya, Twitter di Zal Motor Channel. Seperti itu. Oke. Nah, di akhir video ini juga bisa ada link mobil-mobil Mitsubishi yang lain yang kita review. Terus habis itu ada juga list stok mobil yang tersedia, dan ada juga tips-tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Sampai jumpa lagi.